Aduh, waduh susah juga nih. Ya, Akang Teteh, ini adalah lapang basket, di mana basket ini ditemukan pada tahun 1891 oleh seorang Amerika, dan beliau adalah seorang guru olahraga, tepatnya di Massachusetts. Ngomong-ngomong tentang bola basket dan ring basket tadi yang saya nggak masuk, saya sekarang lagi berdiri di lapang basket SMP Negeri 1 Cimahi. Dan kebetulan kali ini Akang Teteh bisa saya ajak berkenalan dengan orang-orang yang berkompeten, yang konon katanya ini akan membenahi lapang basket yang kita cintai ini. Untuk itu, bersama saya, Benny Warsita, di Podcast Geriwan. Sekali lagi ya. Ameh jiga nunya. Yes! Kita ngobrol sekarang. Bola basket memantul, melayang, erat dalam genggaman. Bola basket bisa terpantul dengan baik di atas permukaan yang baik. Tentunya lapangan dan ring yang baik. Namun kini ku sedih karena pemain sudah jarang lagi main di sini. Dan tahu nggak, mereka lebih memilih lapangan yang lain, dan aku cemburu sekaligus memaklumi. Ya karena kondisiku sekarang yang bergerinjul, kemudian banyak kerikil, aku rusak. Driblingan bola menjadi tidak akurat, jatuh atau terpleset karena lubang dan batu kerikil adalah resiko. Mohon bantu aku, renovasi aku, berdonasi agar aku cantik dan gagah kembali. Terima kasih banyak kawan. Akulah lapangan upacara benderamu yang dulu di SMP Negeri 1 Cimahi. Ya, Akang Teteh, seperti janji saya tadi di lapang itu mencoba shoot dan alhamdulillah gol. Padahal terakhir saya main itu sekitar tahun 83. Bayangkan ya, masih bisa main basket itu. Nah, seperti yang saya bilang bahwa basket ini diciptakan sudah begitu lama dan bahkan bersejarah. Di Amerika Serikat, tepatnya di Massachusetts, diciptakan basket ini oleh salah seorang guru olahraga. Saya kebetulan berkesempatan ngobrol tentang olahraga yang satu ini. Dan Akang Teteh, lapangan sepak bola di SMP Negeri 1 Cimahi ini memang juga termasuk sejarah. Lawong saya waktu kecil sekolah di sini aja lapangan eta-eta keneh. Nah, kebetulan ini saya akan perkenalkan satu persatu. Ini akang-akang ini adalah yang akan naon atunya Kang? Rek ngombehan lapang basket supaya lebih indah gitu ya. Makeover. Makeover. Eta makin jeung diombehan segalanya. Oke. Di paling ujung ada Ketua IKA Kang Sandra. Terima kasih sudah hadir. Lalu di sebelahnya ada Kang Budi Setiawan. Terima kasih, ini adalah merupakan apa namanya? Pimpronya nanti ya. Nanti akan saya tanya-tanya. Di sebelah saya yang ganteng kalem ini ada Kang Gedion Tangga sebagai Ketua Panitia Pembangunan. Mari kita sama-sama dengarkan seperti apa pembangunan yang akan dilaksanakan oleh mereka ini, tentang lapangan basket. Karena sebelumnya juga banyak beberapa pembangunan yang dilakukan oleh akang-akang ini, bahkan yang sebelumnya ya. Bentar. Saya akan ke Kang Sandra dulu. Kang Sandra, Akang belum lama ini menggantikan ketua yang yang sebelumnya. Lalu mungkin program-program yang lama itu juga ada yang sudah terselesaikan dan juga mungkin ada yang belum. Apakah ini salah satu program lama yang belum terselesaikan atau ini adalah seperti apa? Ya, Kang Ben. Jadi kalau belum terselesaikan berarti sudah dimulai ya? Ya.
Ini kalau yang lapang basket ini sebetulnya sudah wacananya sudah ada dari periode Kang Iman, itu sudah Sudah ada. terpikir. Karena memang beberapa kali juga kita mengadakan event di sini prihatin gitu kan. Hanya memang belum ketemu waktu yang pas gitu kan, programnya juga masih bingung di mana duitnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa dibilang apakah ini salah satu program yang belum selesai, enggak. Ini program yang memang dimulai di periode saya ini. Jadi awalnya pas Bu Yani baru sudah serah terima di sini, manggil saya, San, saya sebagai ibu teh prihatin. Pertama yang dilihat lapang bola, lapang basket. Ningali aspalnya udah seperti ini liatrinya gitu kan. Sudah memprihatinkan lah gitu. Ya, terus Bu Yani kan berbarengan dengan saya kan. Jadi Bu Yani itu tahun 1988 lah ya, mulai di SMP 1. Berbarengan saya juga di SMP sini. Jadi hafal bahwa zaman kami itu SMP 1 itu prestasinya luar biasa untuk cabang basket ini. Bukan hanya di tingkat Cimahi tapi tingkat kota Bandung, di Bandung Raya lah ya, kota Bandung mungkin yang lainnya. Akhirnya pemain san lapang teh dari ibu terus terang ya lah Dari pihak bos, sekolah ya. dari bos itu ada batasan, nunggu dari Pemkot juga agak repot. Sementara anak-anak sebentar lagi pandemi selesai pasti menggunakan lagi lapang ini. Ya. Sudah dari sana ini ya udah Bu, Bismillah, saya bilang saya coba ngobrol dulu dengan teman-teman alumni. Dan kebetulan karena di alumni juga ada Griwan Basket Community, GOBC, saya ajaklah ngobrol ketuanya Kang Hasan. Kang Hasan, ya lapang nih sekolah butuh bantuan gini-gini gimana? Ayo Kang, saya ketemu dengan Bu Yani, dengan Kang Hasan, ya akhirnya dibentuklah kepanitiaan renovasi lapangan basket ini. Itu Kang Ibu. Jadi cikal bakalnya itu dari keprihatinan, ya. Gitu ya. Dan pihak sekolah. Nah ini yang menarik adalah itu tadi, pihak sekolah bilang angkat tangan. Ya. Lalu menunggu dari pemerintah juga belum ada komunikasi yang jelas mungkin barangkali gitu. Makanya Kang Sandra dan kawan-kawan berinisiatif untuk melakukan ini. Walaupun nantinya akan berjibaku, ini gimana nih? Ya, modal Bismillah dari nama. Ya kan kebetulan sedikit flashback gitu ya. Sebelum saya jadi ketua IKA kan zaman Kang Iman saya juga diminta melanjutkan Kang Tony untuk melanjutkan yang masjid kan? Ya. Tinggal masjid ketika saya ditunjuk sebagai ketua panitia, tiang-tiang ngumpul gitu kan. Walah, iya sabar miliaran deh gitu. Nah, ketika saya terima SK dari Pak Asep, Bismillah kan, Pak, saya bilang, saya hanya punya keyakinan semua niat baik, jika itu dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang memang memberi manfaat, insya Allah akan dimudahkan. Alhamdulillah kan dulu 4 bulan lah ya, mungkin Bapak Ibu atau Kang Tete juga mengamati itu 4 bulan. Saya diminta itu Desember, April itu sudah soft launching dan Juni sudah diresmikan. Padahal hampir habis total itu dengan yang dari Kang Tony 4 miliar. Nah, apalagi yang lapangan basket ini, dan kita menggugahnya kembali ke alumni. Ini udah kebutuhan. Jadi bukan lagi untuk prestis, bukan untuk gaya-gayaan gitu kan. Cilaka, komodai, punten ya Pak. Sudah beli sekolah, namun milik nadi dia apakah menunggu dulu pembentukan itu. Oke. Memang kalau dari mananya kembali, ya udahlah. Alumni SMP Hijimah memang selama jelas untuk apa, gitu kan, manfaatnya juga dirasakan oleh banyak. Insya Allah mau hese kantor dia, mereka akan panitia ngelakukan itu. Hari ayam Pak, sok lah, bismillah Bu gitu. Betul. Ya mudah-mudahan lah apa yang sama-sama kita cita-citakan akan terlaksana seperti halnya tadi masjid ya. Dan boleh nanti Akang Teteh yang di rumah bisa lihat nanti mungkin oleh tim editingnya seperti apa masjid kita SMP Negeri 1 ini yang sekarang ini ya. Mudah-mudahan ada ada komparasinya antara yang lama sama yang sekarang baru. Itulah hasilnya ya. Dan mudah-mudahan juga lapang basket seperti itu. Saya melihat ada sebuah tagline yang menggugah teman-teman barangkali di alumni, lapangan keren, sekolah beken gitu ya. Nah, itu Kang Dion panitia. Ciptaan. Iya, panitia. Jadi sedikit aja.
tagline, biaya, susunan panitia, IKA itu tidak turut campur. Jadi ketika saya ke Kang Hasan panitianya siapa? Silakan. Oh jadi iya nulir nanti. Nah, asik. kalau saya mah IKA mah hanya mendukung Ya, merekomendasikan. Merekomendasikan termasuk mau tagline-nya apa? Enggak, kita Ya. akan selalu support untuk sosialisasikan itu. Nah itu kenapa alasannya itu ya mungkin Kang Dion itu lebih ini. Oke, kalau gitu saya beralih ke Kang Dion. Kang Dion, kok daek dititah jadi ketua? Kok hese itu? Menciptakan apa ya, karena heterogen lah ya, walaupun kita satu SMP gitu. Bahkan harus menghalau lagi teman-teman yang jauh di sana, minimal interest nggak dia ke sekolah orang. Punya kepercayaan diri seperti apa Kang Dion? Waduh. Sebetulnya kalau saya hanya berpikiran secara kehidupan ya, semua tuh ada mata rantainya Kang. Ya, ya. Saya sangat percaya dengan itu. Dan saya yakin mata rantai ini tuh dimulai dari pihak sekolah berbicara dengan ketua IKA. Itu saya anggap mata rantai pertama. Mata rantai pertama pihak sekolah berbicara dengan IKA. Setelah itu yang notabene diwakili oleh Kang Sandra sebagai ketua IKA-nya. Lalu nyambung lagi nih mata rantai kedua ke komunitas yang ada di bawah Kang Sandra, yaitu GWC Griwan Basketball Community. Yang ketuanya Saudara Hasan dari GU 91. Ya, dari situ ngobrol lagi. Ya. Akhirnya boleh dibilang saya adalah mata rantai terakhir dari Kang Hasan itu. Jadi Ya. tidak missing link, tidak ya? Tidak. Jadi sebenarnya saya berurutan. mata rantai panembelahan. Saya itu mata rantai panembelahan. Jadi dari mata rantai pertama, kedua, ketiga, saya mata rantai penembelahan. Tapi bukan berarti penembelahan itu yang paling tersakitin, terjolimin, enggak. Gitu ya, saya berpikirnya, saya punya DNA Griwan, Kang. Ya. Dan yang saya yakinin DNA Griwan itu di SMP 1, ya, di Cimahi terutama, bahwa lulusan Griwan, anak yang bisa sekolah di Griwan adalah anak-anak terbaik di Cimahi. Angkatan saya waktu bicara, di angkatan saya waktu itu masih muncul idiom bahwa sebodoh-bodohnya anak SMP 1, tindakan lain angker tuh, pintar sih. Dan saya meyakini itu ya, saya punya DNA Griwan. Ya, DNA inilah yang akhirnya saya munculkan. Yuk, kita sama-sama kumpulin DNA kita. Yuk, sama-sama kita bangun apa yang menjadi concernnya kita. Ya. Dan mata rantai itu, dan dilihat terakhir saya ngobrol sama Kang Budi. Yang akhirnya saya minta secara teknis dia lebih expert daripada saya. Kang Bud, kalau kita benerin lapangan basket, bagaimana sih caranya? Saya hanya punya bayangan lapangan basket kudu bener. Tapi kalau suruh ditanya teknisnya harus bagaimana? Mulai Kang, jangan bertanya masalah teknis, saya berkonsultasi. Karena kebetulan kita sama-sama anak basket lah ya, ngobrol nyambung. Ya. Ini begini. Dari obrolan iseng aja, siapa nih Kang Bud? Teman-teman kita sama Kang Sandra kita ngobrol, siapa nih yang bisa kita ajakin bersama-sama untuk mewujudin apa obrolan kita ini. Kalau dibilang ini satu mimpi yang besar, bisa dibilang seperti itu. Ya. Tapi bisa dibilang juga kalau hanya mimpi besar tanpa dilaksanakan, untuk apa? Nah, ini kita ngobrol lah. Kalau mungkin di periode kepemimpinan Kang Sandra tuh ada istilah obrolan warung kopi ya Kang ya. Obrolan warung kopi, jadi Kang Sandra tuh di kepemimpinan kita sekarang tuh saya lihat tidak menciptakan satu forum yang formal kan. Obrolan itu kudu serius-serius tuh. Ya. Ya, walaupun Sersan lah gitu ya. di ruangan yang serius Ya. lagi. Tapi ternyata dari obrolan ini ini menyambut, ini antusias, ini siap dukung. Ya, ayo kita ngobrol lagi. Setelah dari situ, ini udah ada seperti ini. Kira-kira enaknya kapan kita melaksanakannya? Dari hasil testimoninya Kang Sandra, bagaimana dia mewujudkan rumah ibadah masjid yang megah. Kalau saya boleh sombong, boleh bilang, mungkin di Cimahi kita rumah ibadah di sekolah yang terbaik adalah di SMP 1. Itu fakta. Ya. Dan tidak ada bantuan pemerintah sepeser pun ya waktu itu. Wah, kasih tepuk tangan. Ya boleh dong.
Ini kebetulan saya bawa ini tim Yel. Ini penonton bayaran. Oke, Kang. Terus sama Kang Sandra bikin kayak gitu, semegah itu berapa lama? 4 bulan. Takjub kan? Ya. Wow, dengan biaya yang sudah mencapai M ya, Ya. lewat M ya, Ya. lewat M waktu 4 bulan Kang, tanpa ada bantuan dari pihak luar yang notabene semua dari pihak alumni ya Kang Sandra ya. Alumni dan sekolah. Alhamdulillah. Alumni dan sekolah. Jadi kita ngobrol lagi sama Kang Budi nih. Kang Bud, kayaknya bikin lapang bisa juga nih. Tapi kita berkaca dari pengalaman yang pernah dilaksanakan oleh Kang Sandra, berarti kita nggak boleh bikin programnya terlalu lama nih. Ya. Hanya sekedar merencanakan. Ayo kita pakai, ternyata DNA kita itu emang DNA aja lari cepat. Ya, hajar bleh lah istilahnya mah kita. Asik ya. Mungkin itu berkaca dari keberhasilan membangun sebuah masjid. Nah sekarang menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi Kang Dion untuk bisa mewujudkan lapangan yang akan menjadi seindah yang diciptakan nanti. Kalau ngomong-ngomong tentang biaya kan ini sekitar 203 juta di proposal ya. Dari mana uangnya? Lain sering jawab orang banyak. Dari mana? Pertanyaan itu jawabannya sebenarnya sudah tersampaikan. Tanpa perlu saya menjawab, itu sudah tersampaikan, sudah terjawab. Terjawabnya dari mana? Dari penjelasan Kang Sandra bagaimana yang MM-an aja bisa kok kita geriwat. Ya. Ya, maaf saya agak sombong jadinya ya. Karena tadinya MM-an. Ya, Bahkan harus lebih dari MM ya. Kita hanya 203. Cilik. Bisa, bukan cilik, tapi bisa. Insya Allah Karena bisa. kita geriwan ya Kang ya. Ya, oke. Kita geriwan. Kita pasti bisa. Sistem apa yang Kang Gideon sampaikan? Kan ini butuh sosialisasi, butuh penjelasan-penjelasan yang masuk ke Iya. mereka-mereka sebagai yang sama-sama DNA-nya adalah DNA kita ini. Geriwan. Jadi- Komunikasi seperti apa yang disampaikan? Apakah itu membuat sebuah media sosial khusus untuk atau apa kira-kira? Pertama saya bikin tim dulu Kang. Ya dalam artian bagaimana kita menyebarkan dari niatan positif kita, dari keinginan baik kita sampaikan ke alumni. Ya, ya. Di sini saya membuat tim bersama Kang Budi, di dalamnya juga ada Kang Budi dan beberapa rekan geriwan lain dari berbagai angkatan juga. Kita duduk bersama bagaimana caranya kita mensosialisasikan, kita menginformasikan bahwa kondisi saat ini yang bisa kita perbuat menjadi lebih. Ya, kita perbaikin lah, kita make over. Ya, kita beberapa membuat testimoni dari pihak sekolah, dari pihak guru, dari siswa yang sekarang aktif juga, dan dari pihak alumni bahwa akhirnya muncul satu gerakan yang kita namakan benerin lapang yuk. Nah itu dia. Akang Teteh pasti sering lihat di media sosial, di Facebook, mungkin di Instagramnya mungkin ya. Itu yang bikin tertarik itu tadi. Jadi semua orang mengajak secara tidak langsung dengan itu tadi apa sebutannya? Benerin lapang yuk. Keren pisan. Tapi itu baru sekadar slogan kan. Ya kan itu ajakan. Ya, Ya kan? ajakan. Ajakan. Tapi ajakan ini yang saya ingin membuat jadi lebih nyata, gitu kan ya. Ya. Kalau hanya sekedar mengajak, tapi yang diajaknya nggak mau kan bingung juga ya kan ya. Tengteringan weh. Tengteringan. Akhirnya kita membuat beberapa tidak ada proposalnya juga. Terus bagaimana metode pencarian dana kita untuk mewujudkan sampai terjadi nanti make-over lapang menjadi benar-benar ideal kan. Kita tidak akan mengatakan bahwa ini akan super wah atau bagaimana, tidak. Tapi yang menjadi concern kita dari panitia pembangunan lapangan bahwa ini lapangan ini adalah layak fungsi. Dan satu lagi saya ingin selain layak fungsi, saya ingin mendapatkan satu nilai tambah yaitu estetika. Ya. Bukan hanya sekedar lapangan bisa dipakai, Betul. tapi nggak ada nilai tambah. Dan lapangan semua sama kan. Ukuran sarwana. Ukuran. Walaupun punya kita agak kurang ideal ya kalau sekarang ya. Oh kenapa? Tapi, kenapa Kang? Boleh dijelaskan kenapa? Kalau Kurang untuk ideal standar, dari ukuran? Iya, karena keterbatasan lahan juga ya. Oh lebih kecil ya kita ya. Oke. Makanya ini kita siasatin, kita kalah di ukuran, tapi menang di pemandangan. Ya. Keren. Tapi dari mana kita akan menang ini? Tidak kalau dari bantuan alumni juga. Kebetulan
kita sangat meyakininya kan ya, kita akan butuh apapun degree dari alumni kita hampir di semua bidang ada. Yang mendesain untuk lapangan ini adalah saudara adik kelas saya, saudara Rizwan dari 2000 ya, 2000. Dia seorang arsitek. Dan kita berbicara keinginan lapangan, ciga kieu. Maunya warna apa kan? Mangga. Ya, mangga. Seolah-olah kita kayak memberikan beban kepada adik-adik kita ya, tapi tidak, karena dalam arti saya juga yakin adik-adik kita juga yang lain sesama alumni punya rasa sih. Ya, ingin berkontribusi balik ke alma mater kita. Betul. Nah itu desain lah. Nanti mungkin ada ya, kita tampilkan ya desainnya. Jadi sudah ada maket ininya udah ya. Oke. Jadi mudah-mudahan selain layak fungsi, tapi terus layak secara pemandangan juga, estetikanya dapat kamu. Iya. Dan multifungsi juga, Pak. Ya, multifungsi juga. Nanti bukan hanya basket aja. Ya. Nanti mungkin secara gambar nanti boleh ditayangkan, nanti boleh Akang Teteh lihat juga di podcast ini ya. Apa maketnya seperti apa gitu ya. Dan tadi itu fungsinya ternyata bukan hanya untuk basket gitu ya. Oke. Kang, kan ini butuh biaya udah jelas kan ya. Dan Akang punya metode seperti itu menghalau teman-teman yang masih interest kepada sekolahnya. Apa boleh juga yang misalkan ada placement, boleh placement di sini? Misalkan ada entah itu ada perusahaan apa atau teman-teman punya home industry. Kan kalau lapang-lapangan yang sekarang ada itu di pinggir itu ada semacam apa sponsor, boleh itu ya? Ya, boleh. Jadi dalam artinya gini, kita untuk mewujudkan biaya menjadi satu ideal tuh kita ada 2 skema. Satu skema dari non alumni yang dalam artian di luar sekolah juga pihak ketiga, apakah itu perusahaan, apakah itu usaha dari rekan-rekan anak Riwan sendiri yang ingin boleh bilang jadi sponsor lah di tempat kita. Kita ada beberapa space yang kita sediakan juga, dari mulai di tengahnya lapang basket ada lingkaran tengah itu kita jual juga untuk sponsor platinum ya. Sponsor platinum, terus kita ada sponsor yang silver juga, terus ada sponsor yang bronze-nya juga, yang perunggunya, lalu nanti ada juga yang di ring. Itu yang kita tawarkan kepada pihak ketiga, dalam artian non alumni atau alumni yang punya usaha, boleh. Nah, untuk alumni sendiri, kalau Akang Teteh ada yang udah pernah berangkat ke negeri Paman-Sam, saya mah belum pernah. Saya hanya baru lihat di YouTube-nya doang. Itu ada Walk of Fame. Kita ingin bikin, kita adopt nih dari hal yang menurut saya keren ya, Walk of Fame di Hollywood itu yang diinikan oleh artis, tapi ini akan saya buatkan untuk alumni. Kita di pinggir lapangan, kita akan bikin Hall of Fame yang penanda daripada setiap angkatan yang berkontribusi. Itu akan kita buatkan di pinggir lapangan bahwa ini loh yang berkontribusi semua. Ya. Oke. Sebutin nilainya. Boleh. Dagang dulu ya. Iya, dagang dulu ya boleh, dagang. Gitu ya. Boleh. Karena Walk of Fame itu kita buat, kita tawarkan pada setiap angkatan. Dari alumni Griwan itu dengan nilai 6 juta. 6 juta ya. Tapi untuk satu angkatan boleh. Ya, mau 2, mau 3, atau mau dibeli semua sama satu angkatan, kita terima kasih. Wow, saya mau. Guyub. Istilahnya seperti itu. Jadi nanti di pinggir, itu areanya di luar lapangan ya. Nanti akan kita, penjelasan teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Kang Budi yang lebih ngerti bahwa itu ada penanda dari semua yang berpartisipasi dengan beli Hall of Fame itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga dari alumni-alumni dari angkatan yang belum bisa mencapai nilai itu, tetap akan kita apresiasikan. Karena dalam artian ini mah kerja bareng kita ya Kang Sarah ya, Kang Budi ya. Jadi kita tidak hanya mengakomodir atau mengapresiasi yang besar saja atau yang nilai sekian saja, tidak. Kita mengakomodir semua yang berpartisipasi, semua yang berkontribusi kita akan buatkan juga. Mungkin hanya agak berbeda lah. Oke Kang, Akang menjelaskan begitu rinci detail, maka mudah-mudahan Akang Teteh di rumah yang nonton sekarang ini bisa mengerti apa sih tujuannya Kang Sandra terutama, dan dilimpahkan kepada ketua ketua pelaksana ya, ketua 1 yang akan membidangi ini. Dan itu tadi penjelasannya yang
begitu rinci, detail, dan mudah-mudahan kita doakan ini bisa terwujud dengan baik ya. Nah, untuk mewujudkan ini semua, si Akang ini kan harus punya teman. Teman untuk bisa mewujudkan ini secara real. Nah, di sebelahnya ada Macuk Oren, si ganteng kalem juga ini. Kang Budi ini adalah Pimpro ya, Kang ya? Kang Budi, nanti seperti apa sih si lapang teh? Oke, kita kemarin sebenarnya udah konsultasi ke beberapa arsitek kan, terus ke beberapa engineer juga, Ya. gimana nanti teknis pelaksanaannya. Karena kan dengan kondisi existing sekarang yang, aduh, pika hariwangan lah, pika hariwangan pisan. Nah tapi konsul itu kita dibawa ke arah daya tahannya juga, satu itu, yang kedua estetikanya. Nah emang terus ternyata pas kemarin ngobrol kita sempat audiensi dengan pihak sekolah, ternyata sekarang nambah lagi permasalahannya, banjirna gitu. Jadi si air itu masuk sekarang untuk ke lapang, makanya mungkin aspal itu banyak terkelupas itu karena air dari jalan, dari arah Gatsu sama arah dari Taguk itu masuk ke sekolah semua kan, masuk ke area lapang bahkan ya kalau hujan besar. Jadi nanti terfikirkan juga bagaimana drainasenya diperbaiki. Nah, nanti jadi ternyata ya sekarang sebetulnya itu baru kemarin pas hasil kita semacam diskusi lah ya dengan pihak sekolah. Karena kan kita nggak tahu, kita nggak tiap hari di sini kan. Nah, jadi kita harus pikirkan ini limpahan air itu mau kemana. Makanya mungkin nanti sumur resapannya yang tadinya rencananya mau 4 mungkin jadi nambah, jadi akan lebih banyak ya. Karena begitu kita lihat, kita tanya saluran air buangan yang di Jalan Lurah pun kecil ternyata kan. Jadi tetap nggak akan nampung. Gitu. Nggak akan nampung. Nah itu mungkin jadi ada 3 hal yang paling kita utamakan itu, yaitu perbaikan kekuatannya kan. Tadi mungkin estetikanya sudah. Sama Kang Dion yang kebetulan ada Kang Rizwan 2000, kami minta untuk membantu ngedesain gitu kan, karena kebetulan beliau adalah dari arsitek. Saya percayalah ini sampai masuk nyari orang pintar tuh nggak susah kan. Alhamdulillah. Ada aja gitu. Terus ide-ide tuh ada aja gitu, kita tuh nggak susah lah nyari kayak gitu. Pengalaman saya beberapa kali ikut kegiatan di sekolah, aduh ya yang dikirkan, so, wah kasih itu, kasih angkatan itu, angkatan ini, pasti ada ya. Ya alhamdulillah. Itu pun, nah nanti tinggal yang harus kita pikirkan matang itu ya nanti hasil diskusi itu masalah air berarti kan, karena itu pasti akan merusak. Jadi teknisnya pelaksanaan kita jelaskan sesuai dengan perencanaan yang telah digambar desain untuk makeover ini. Tapi nanti kita mungkin kemarin hasil diskusi dengan beberapa engineer itu, dengan beberapa aplikator, karena kita dikerjain ini untuk kerjaan penebalan, untuk kerjaan lapang itu kayaknya semua pakai aplikator kan. Jadi dari mulai penebalannya sampai pengecatannya kita pakai aplikator. Jadi mungkin untuk penebalan nanti yang punya daya tahan itu, tapi tetap kalau ini kemungkinan ini akan dicor ulang. Kenapa dicor ulang? Karena kemarin ternyata begitu dihitung menggunakan, tadinya rencana awal itu mau pakai chemical cement base, tapi ternyata lebih mahal. Lebih mahal biayanya, jadi akhirnya pakai pengecoran ulang. Kemarin itu kita lagi minta pengajuannya dari pihak aplikator. Berikut nanti finishingnya nanti catnya beda lagi aplikatornya, sesuai dengan rencana yang baru kami terima. Nanti gambarnya ada, gambar 3D-nya hasil karya Kang Rizwan angkatan 2000. Nanti akan kita publish juga ya, nanti biar dilihat. Emang rada aneh ini lapang basketnya, ada warna-warni gitu. Aduh baik, kepala sekolah kayak sarang-sarang mulai. tapi saya kira saya bagus sih, saya lihat sih ya, secara estetikanya bagus sekali. Nah itu mungkin Kang. Jadi insya Allah ini pelaksanaan ya, kalau dari timeline yang telah kita rencanakan, itu akan dilaksanakan tanggal 1 Juli. 1 Juli. Pembangunannya. Pembangunan dimulai ya? Ya, itu insya Allah memakan waktu kurang lebih
1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Jadi dari mulai pembuatan awal itu pembuatan sumur resapan dulu, karena untuk saluran dulu biar clearance areanya. Jadi setelah itu baru nanti di pengecoran, setelah pengecoran baru finishing itu. Insya Allah itu memakan waktu mungkin 1 bulan lah, kurang lebih. 1 bulan. Ya. Dari mulai start tanggal 1 sampai finish itu adalah 1 bulan diperkirakan. 1 bulan, betul. Dan sudah bisa digunakan. Insya Allah. Aduh, kasih tepuk tangan lagi dong. Keren ya, keren ya. Mereka ini apa ya? Ya bisa membantu kita semua, Kang Tete, yang terutama alumni yang apa namanya ya? Mungkin anak-anaknya yang bersekolah di sini bisa menggunakan. Nah, nanti ke depan siapa nih yang mau jawab? Ke depan ini mau seperti apa? Karena punten kita harus buka. Karena namanya juga netizen ya kayak gitu, netizen ya. Pareres nyarios nanti. Seperti halnya masjid. Masjid ini kan juga mungkin cita-citanya adalah namanya juga masjid. Masjid itu digelontorkan buat siapa saja. Nah, ini lapangan basket nanti peruntukannya apakah hanya untuk mereka-mereka anak kita yang sedang bersekolah atau saya, akang-akang atau ini yang sudah menjadi alumni bahkan membawa anaknya atau bagaimana ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, Oke. Yang jelas buat siswa lah ya. Ya, pasti. Tapi kan siswa kan sekarang jam belajarnya sampai jam 2 atau setengah 3. Setelah itu kan berarti idle. Ya. Sabtu Minggu juga tidak ada kegiatan. Maka nanti berkolaborasi lagi dengan GOBC bikin sekolah basket tuh. Gitu kan. Oh, oke. Nanti siapa yang ikutnya? Siswa-siswa yang memang ingin meningkatkan kemampuan bermain basketnya. Terus anak cucu kita juga kan. Iya benar. Anak saya, anak Kang Benny, cucunya karena apa? IKA sekarang kan mulai mengembangkan bahwa kegiatan IKA itu jangan hanya dinikmati oleh alumni tapi oleh keluarganya juga. Betul. Kan nanti apakah mungkin hari biasa di sore hari atau di hari Sabtu atau Minggu ada latihan rutin di sini yang melibatkan baik siswa maupun anak-anak atau cucunya alumni yang memang punya ini ke bidang basket. Ya mungkin nanti kita bikin lagi kalau balaya dulu kan dulu. Terus ada mixnya macam-macam. Ya kita bikin nanti mungkin GOBC bukan lagi komunitas untuk latihan tapi sampai 1 klub. Dan nah, jadi kalau mimpinnya kalau ini bisa terrealisasi ikut IBL nanti salah satu pesertanya GOBC mimpin. Dan Akang Teteh ini mengingatkan saya pada zaman waktu saya sekolah karena saya adalah angkatan 83, ini 90 ya kan? 86, 90, 90. Zamannya saya dulu lapangan basket SMP Negeri 1 ini menjadi sentra. Jadi maka SMP-SMP yang lain itu selalu berlombanya di sini. Nah, mudah-mudahan setelah jadi cakep deh, Kang. Amin. Nah, jadi gitu deh lah SMP 1 teh. Ulah di gerbang wae tuh lah dibuka. Iya, dan lagi kan di cabang lain dan rencananya kalau betul nanti tanggal 1 sudah bisa diresmikan dalam rangkaian Gulpagansa Pesta Rakyat yang Agustus, itu ada beberapa pertandingan yang mungkin kita laksanakan di sini. Ya semacam menurut boleh kelas meeting lah. Iya, kelas meeting. Kelas meetingnya cuma kalau dulu antar kelas, kalau saya udah ngobrol dengan Bu Kepala sekarang, melibatkan anak-anak alumni juga, dengan melibatkan alumni juga. Tapi kalau alumni nama kelas saya mah mungkin mainnya bukan 4 kali, berapa aja 10 ya, 4 kali semenit. Ada kita mah. Tapi kita akan jadi selainnya akan kita pergunakan itu dan mudah-mudahan juga futsal juga bisa dilaksanakan di sini terus poli juga ya. Oh jadi itu si lapang itu nanti fungsinya basket, lalu futsal, lalu poli. Berarti Kang Budi itu juga kalau futsal kan harus ada apa namanya? Itu juga nanti. Udah direncanakan. Jadi ada di area penutup itu di area kelas atas ya biasanya disebutnya dulu. Nggak tahu sekarang apa disebutnya bagian sisi itu utara ya. Sisi bawah selatan sama ditutup juga. Oh iya Kang, jadi ini punten nih dikoreksi. Jadi kita bukan lapang basket. Oh bukan. Lapang olahraga. Lapang olahraga. Jadi kita pembangunan. Karena tidak dikhususkan ya. Betul. Ya, Jadi tidak hanya basket. Jadi kita itu basket, ya cabangnya itu basket, poli, sama futsal ya. Insya Allah 3 kan. Insya Allah 3 yang bisa. Malah kemarin hasil diskusi dengan sekolah
ada permintaan ya, Pak ya, kemarin itu minta lapang tenis katanya, lain tenis katanya, tenis lapang. Ya, Dari tapi pihak nanti- mana itu? Dari pihak sekolah, dari pihak sekolah. Apa tiga dua artos ya? Hanya loba pementas. Aja namihan, namihan lain unggul. Nambihan lain. Oke. Siap. Ya, tapi nanti itu insya Allah lah, nanti kita kemarin sama Rizwan belum sempat didiskusiin ya. Kita didiskusiin itu baru 3 kan. Jadi lapang basket, voli, sama futsal. Oh ya. Jadi- Jadi namanya lapang olahraga lah. Lapang olahraga aja kan, jangan lapang basket. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh karena dipakai Jadi, untuk 3 fungsi. meskipun itu. ya panitianya ada dari banyaknya emang dari unsur GOBC. Tapi kita pun melihatnya bukan hanya aduh ini teh tong basket unggul lah. Sadayana we lah kita akomodir. Karena kan belum tentu kan semua minat apa satu SMP ini basket semua. Ya, ada ya. voli. Betul. Nah, makanya kita akomodir itu. Oke. Terima kasih Kang Budi. Ini saya mau nanya ke tim kreatif, masih ada waktu berapa lama lagi nih saya? Mau nanya satu lagi, boleh? Ada? Masih ada waktu, Kang? Oke, ada. Nih, Kak Ketua. Tadi saya dengar tanggal 1 mulai Juli. peletakan batu pertama lah gitu lah ya, 1 Juli. Kan can aya duitnya. Ini dari mana dulu? Nggak apa-apa bocoran. Jadi supaya Akang Teteh nanti yang di rumah juga berpikir bahwa gembar-gembornya yuk kita notek kan? Yuk bening lapangan yuk. Tahu bahwa kebutuhan itu akan mereka pikirkan juga. Karena ada beberapa sentilan ke saya, itu ada beberapa angkatan yang sudah ngumpulkan duit kan. Alhamdulillah ya, kasih tepuk tangan untuk beberapa angkatan. Ini serius. Termasuk di angkatan saya, 83. Jadi angkatan 83 ini mungkin entah itu yang paling pertama duga lah, ya, rasaan. Jadi sudah terkumpul sekian rupiah lah gitu ya, tapi belum berani untuk disangakeun karena mungkin belum target lah gitu. Nah ini akan bagaimana? Ini tanggal 1 ngantosan sebagai kepala mandor ngantosan artos. Gimana? Tadi yang disampaikan oleh Kang Benny, satu sugesti positif ya yang Ya, saya rasakan ya, karena ya. 83 nih diam-diam nih angkatannya Kang Benny ini. Duh, Tapi ternyata udah bergerak juga ya kan ya. Untuk kami panitia Ulah kan ributan isinya. sugesti Ya, sugesti oke. positif. Jadi dalam artian bahwa alumni itu ternyata semua memperhatikan. Ya. Hanya mungkin mereka semua punya cara masing-masing Betul. bagaimana mereka akan berkontribusi kan. Ya. Terus terang, walaupun sedikit nih Kang Benny tadi, angkatan saya juga baru ngumpulin, tapi ya tenang kan, nggak HP kan. Asal adem. Saat ini kita sudah terkumpul hampir 25%. Wush. Ya, pertama kita hari Senin kemarin ya, kita audiensi dengan pihak kita, dengan pihak sekolah di ruangan ini juga. Boleh dibilang itu adalah penanda awal dari kita, ya start awal kita. Dan sampai hari kemarin, hari Jumat, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, kita sudah terkumpul kurang lebih hampir 25%-nya ya, dari total anggaran. Kita dapat dari mana? Dari Akang Teteh semua alumni Kriwan. Sudah Sukses ya. Hatur nuhun penjelasannya. Closing statement mungkin Ketua Ika, apa harapannya dengan adanya beberapa pembangunan di sekolah, lalu apa juga yang sedang difikirkan nanti ke depan. Ya, dari saya sih Kang Teteh semua mengajak mari kita sama-sama sukseskan program renovasi lapangan olahraga ini. Karena walaupun ada sedikit juga yang menyampaikan ini kan bukan tanggung jawabnya Ika, ini tanggung jawab pemerintah. Udahlah, alumni SMP hiji mah mun bisa dipigawe geus pigawe we. Ya kan? Tong hitung-hitungan kan terjadi hak milik. Karena mudah-mudahan bakal jadi amal baik dicatat. Dan memang itu memberi manfaat buat orang banyak. Itu aja. Kalau nungguin dulu program dari pemerintah, pertama waktunya nggak tahu kapan. Kedua, kalaupun terrealisasi mungkin standarnya tidak bisa sangeunana juga orang akhirnya gitu. Itu aja, mari sama-sama guyukan, kita satu dan kita sudah bisa buktikan sekecil apapun kontribusi kita itu adalah menjadi prestasi besar buat kita semua. Amin. Terima kasih Kang Sandra, terima kasih Ketua Ika, lalu juga Kang Budi sebagai Pimpro di nanti lapangan olahraga ya, Kang ya. Jadi jangan nyebut lapang basket, jangan nyebut lapang voli, futsal, lapang olahraga SMP Negeri 1. Lalu Kang Gideon, terima kasih juga penjelasannya. Semangat terus semuanya. Mudah-mudahan sukses lalu dilancarkan apa yang sedang dicita-citakan, terutama adalah dalam pelaksanaan.
Terima kasih. Saya Benny Warsita pamit. Hatur nuhun. Dan kita tunggu seperti apa nanti hasilnya lapang olahraga SMP Negeri 1 Cimahi. Sampai ketemu lagi di podcast Griwan. Assalamualaikum.